lagi dengan saya Syarifatul Insania dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 Universitas Islam Majapahit. Pada video kali ini saya akan menjawab untuk ulangan tengah semester pada mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertanyaan nomor 1. Saya akan menjelaskan untuk bagian A terlebih dahulu dengan pertanyaan, jelaskan sejarah berdirinya pesantren di Indonesia. Pesantren, jika disandingkan dengan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia lainnya, merupakan sistem pendidikan tertua saat ini. Pendidikan ini semula adalah pendidikan agama Islam yang ditandai dengan munculnya Islam di Nusantara pada abad ke-13. Beberapa abad kemudian, penyelenggara pendidikan ini semakin teratur dengan didirikannya tempat-tempat pengajian. Bentuk tersebut kemudian berkembang dengan dibangunnya tempat menginap bagi para santri yang kemudian disebut dengan pesantren. Meskipun bentuknya masih sederhana, namun pada saat itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pendidikan tersebut dianggap sangat kompeten. Ditinjau dari sejarahnya, belum ditemukannya data pasti mengenai kapan pertama kali pesantren didirikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, sementara yang lain membantah bahwa pesantren baru muncul pada masa Wali Songo dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama kali mendirikan pesantren. Namun, berdasarkan penelusuran setidaknya ditemukan 3 versi pendapat. Yang pertama yakni pondok pesantren berakar dari tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarekat. Pondok pesantren mempunyai kaitan erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan pada fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok tarekat, organisasi yang melaksanakan amalan-amalan zikir dan wirid tertentu. Pemimpin tarekat itu disebut kiai yang mewajibkan melaksanakan suluk selama 40 hari dalam setahun dengan cara tinggal bersama sesama anggota tarekat di sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah berdasarkan bimbingan kiai. Untuk keperluan suluk ini, para kiai menyediakan ruangan khusus untuk penginapan dan tempat memasak yang terdapat di bagian kiri dan kanan masjid. Di samping menjalankan amalan tarekat, para pengikut juga diajarkan kitab agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga pengkajian ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pondok pesantren. Kedua, pondok pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambilan alih dari sistem pondok yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Pendirian pondok ini dimaksudkan sebagai tempat penyempurnaan pengajaran ajaran-ajaran agama Hindu atau merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari praktik pendidikan pra-Islam atau masa kekuasaan Hindu-Buddha. Fakta lain menunjukkan bahwa pondok pesantren bukan berasal dari tradisi Islam. Adalah tidak ditemukannya lembaga pondok pesantren di negara-negara Islam lainnya. Atau dengan kata lain, pesantren memiliki hubungan historis dengan lembaga pendidikan pra-Islam yang sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu-Buddha. Lalu Islam melanjutkan dan mengislamkannya. Ketahanan yang ditampilkan pesantren dalam menghadapi laju perkembangan zaman
menunjukkan kiprahnya sebagai suatu lembaga pendidikan pesantren mampu berdialog dengan zamannya, yang pada kiranya hal tersebut dapat menumbuhkan harapan bagi masyarakat. Pesantren dapat dijadikan sebagai lembaga pendidikan alternatif pada saat ini dan masa depan. Pondok pesantren bagaimanapun asal mula terbentuknya tetap menjadi lembaga pendidikan dan keagamaan Islam tertua di Indonesia. Walaupun sulit diketahui kapan permulaan munculnya, tapi banyak dugaan yang mengatakan bahwa lembaga pondok pesantren mulai berkembang tidak lama setelah masyarakat Islam terbentuk di Indonesia. Karena Islam masuk dan berkembang di Indonesia melalui perdagangan internasional yang maksudnya adalah kota-kota pelabuhan. Pembentukan masyarakat ini tentunya mempengaruhi pembentukan lembaga pendidikan yang kebetulan belum berstruktur, sehingga kota-kota tersebut menjadi pusat studi Islam yang dikembangkan oleh para ulama yang berada di sana. Dijelaskan bahwa pesantren setidaknya memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama santri, kiai atau guru, dan asrama atau pondok. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban pada bagian B dengan pertanyaan jelaskan pengaruh pesantren dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia berdiri, pesantren sudah kokoh dengan kekhasan, tradisi keilmuan, dan 6 pokok di dalamnya. Tak ayal dari lahirnya tokoh-tokoh besar yang menanamkan sumbangsih besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Sebut saja Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim putranya, yang menjadi bagian dari sentra pendirian Indonesia. Bahkan salah satu seorang wartawan asal Timur Tengah, Asad Syahab, sampai menulis buku khusus berjudul Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Peletak Dasar Kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur, sekaligus pendiri organisasi masyarakat Islam terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama. Sementara putranya merupakan bagian dari anggota 9 Perumus Pancasila, sebuah dasar ideologi negara. Peran keduanya merupakan tokoh yang lahir, tumbuh, dan dididik dari pesantren. Tidak hanya itu, resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Hasyim juga melahirkan perlawanan besar di Surabaya, tepatnya pada 10 November 1945 yang kini dikenal sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa itu merupakan salah satu kunci pertahanan Indonesia yang saat itu masih seumur jagung. Kiai Haji Abbas Abdul Jamil, sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, yang menjadi panglima perang tersebut. Ia dinanti kehadirannya oleh Mbah Hasyim dan disebut-sebut sebagai singa dari Jawa Barat. Masih banyak tokoh pesantren yang menjadi kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dicatat dalam sejarah, seperti Kiai Haji Nur Ali yang merupakan ikon perjuangan masyarakat di Karawang, Bekasi, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi salah satu pengaruh pesantren di Indonesia, yakni dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contoh yang disebutkan di atas juga menjadi satu bukti bahwa nasionalisme kaum santri tidak lagi diragukan. Doktrinasi kecintaan tanah air tidak saja disampaikan melalui teori, tetapi langsung diteladani oleh para kiainya sehingga santri mudah untuk tinggal mengikuti. Tentu tidak hanya itu, pengaruh pesantren bagi Indonesia, hal terbesar adalah pendidikannya yang sudah berlangsung berabad-abad. Kelahiran para tokoh dari rahim pesantren menjadi bukti kemampuan pendidikan ala pesantren di ranah nasional bahkan internasional
Bahkan model pendidikan pesantren dicangkok dalam pendidikan formal seperti boarding school dan model pendidikan lainnya. Titik kunci pendidikan pesantren sebetulnya bukan sekedar kurikulum yang disajikan dengan beberapa metode yang diterapkannya, tetapi juga pada keteladanan kiai yang bisa dilihat dari para santrinya. Mereka bisa berinteraksi langsung setiap hari, baik saat mengaji atau sekedar menyaksikan kesehariannya dalam berlaku menjalani kehidupannya. Dari situlah pendidikan karakter tertanam pada diri santri. Tidak hanya kiai atau pesantren secara kelembagaannya, pengaruh pesantren juga tak jarang ditorehkan oleh para alumninya yang menaruh pengaruh besar baik dengan pergerakannya untuk masyarakat ataupun dengan intelektualitasnya yang banyak menjadi rujukan bagi dunia akademik. Buku ini menunjukkan bahwa pesantren dengan segala ketradisionalannya mampu memberikan perubahan positif besar bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pesantren-pesantren yang ditulis hanyalah sebagai contoh saja di antara puluhan ribu pesantren yang terdaftar dalam Kementerian Agama. Setidaknya cukup memberikan potret pesantren sesungguhnya yang dewasa ini kerap dituduh menjadi sarang radikalisme, jumud, kuno, ketinggalan zaman, tidak modern, dan segala stigma lainnya tidak terbukti. Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Aqil Siraj pernah menyampaikan dalam tulisannya yang berjudul Membangun Tradisionalitas untuk Kemajuan dalam Dinamika Pesantren, bahwa sungguh pun dikatakan tradisional pesantren sampai sekarang masih tetap eksis, bahkan semakin menjadi simpati dari berbagai kalangan termasuk dari luar masyarakat Islam. Apa yang disampaikan Kiai Said terbukti saat ini dengan semakin menjamurnya pesantren di berbagai penjuru Nusantara. Dengan ribuan santrinya yang tidak pernah surut, bahkan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pesantren-pesantren besar pun membuka cabangnya di berbagai tempat, sehingga semakin besar pengaruh pesantren terhadap kemajuan Indonesia ke depan. Dengan banyaknya santri, kita tak lagi perlu khawatir untuk masa depan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.